Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wulandari dari kelas SI 20C. Dan saya Sefira Hairunisa dari kelas SI 20C. Kami dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini kami akan membahas sedikit pembahasan tentang topologi jaringan. Dan pembahasan yang kami ambil yaitu topologi bus. Lalu pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Linda Wulandari. Topologi jaringan komputer ini memiliki arti yaitu metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan ini dihubungkan menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel atau bisa disebut juga dengan nirkabel. Topologi jaringan komputer ini memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan komputer ini memiliki beberapa macam, yaitu pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi jaringan ini antara lain ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang topologi bus. Apa itu pengertian dari topologi bus? Topologi bus merupakan topologi jaringan yang sederhana. Secara umum, topologi ini digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Untuk topologi jenis menggunakan BNC atau BNC, konektor dan sebuah terminator yang digunakan sebagai media transmisi data. Umumnya, topologi bus ini digunakan pada beberapa perusahaan yang berskala kecil, karena untuk topologi jenis ini memiliki karakteristik bisa dikendalikan. Untuk seluruh perangkat pada jaringan dihubungkan menggunakan kabel melalui konektor T, yang kemudian dibagi pada setiap jalur supaya semua perangkat terhubung pada kabel utama. Topologi ini memiliki terminator di setiap unit pada ujung kabel jaringan. Untuk terminator memiliki fungsi sebagai penyerap sinyal serta pencegah sinyal agar tidak terpantul kembali. Tersebut terpantul kembali, hal ini akan menimbulkan latar belakang sinyal dan akan mengganggu jaringan. Lalu selanjutnya, berikut dari gambar topologi bus atau bus. Selanjutnya ada kelebihan topologi bus. Kelebihan topologi bus ini antara lain yaitu yang pertama, mudah dan sederhana. Jadi topologi ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga memudahkan orang yang masih awam atau pemula terhadap jaringan topologi ini dalam menginstal dapat lebih mudah dan tidak merasa rumit ketika menggunakannya. Yang kedua, ada memiliki desain yang unik. Topologi ini memiliki desain yang menyerupai interior bus, maka dengan ini topologi bus dapat dianggap memiliki desain yang unik. Terlebih lagi, topologi ini memiliki layout yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Jadi ketika ingin diinstalasi, topologi ini memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan dengan topologi hibrid lainnya. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya tidak membutuhkan kabel atau komponen dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya, mudah dikembangkan. Topologi bus ini mudah dikembangkan dan tidak dapat mengganggu pada jaringan lainnya meskipun sudah saling terhubung. Yang kelima, tidak berpengaruh pada perangkat lain. Jadi, jika terjadi beberapa kerusakan yang dapat terjadi pada komputer klien, maka kita tidak perlu khawatir karena topologi ini tidak dapat mempengaruhi komputer klien lainnya. Yang terakhir, tidak membutuhkan hardware. Jadi, di balik proses instalasi yang mudah, topologi ini juga tidak perlu membutuhkan hardware seperti switch atau hub. Dan berikut merupakan kekurangan dari topologi bus tersendiri. Dari topologi ini, selain ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Dan poin-poin kekurangannya itu
Yang pertama, sulit untuk mendeteksi kesalahan. Dalam mendeteksi kesalahan, topologi bus ini memiliki kesulitan sehingga membutuhkan seorang ahli untuk mengatasinya. Lalu yang kedua, memiliki transfer data yang padat. Jika semakin banyak operasi yang terhubung pada jalur lintas topologi bus, maka akan menyebabkan transfer data yang sangat padat dan menyebabkan kinerja topologi ini semakin buruk. Selain itu, apabila jalur utama mengalami error atau kerusakan, hal ini bisa menimbulkan seluruh perangkat yang lain ikut mengalami kerusakan. Lalu poin yang ketiga yaitu kecepatan akses berpengaruh pada perangkat lain. Kecepatan topologi ini akan berpengaruh pada perangkat yang lain apabila salah satu dari komputer klien harus menggunakan kecepatan untuk akses data yang lebih tinggi. Terlebih lagi, untuk bisa memperkuat sinyal, maka penggunaannya harus menggunakan repeater. Prinsip kerja yang dimiliki oleh topologi bus ini yaitu untuk satu komputer dijadikan sebagai server. Dari materi yang sudah kami sampaikan, berikut penjelasannya dan penjelasan dari kelebihan dan kekurangannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan salah materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.